Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saat-saat penyaliban Yesus semakin mendekat. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang datang ke Betania, tempat Lazarus dibangkitkan. Di situ diadakan perjamuan bersama dengan Yesus, dan dikatakan Marta melayani semua orang di sana. Sedangkan Maria berpusat pada Yesus dan menghormati Yesus dengan cara yang tidak biasa. Dan ini mau menunjukkan betapa Maria sangat menghargai dan mencintai Yesus. Sedangkan orang-orang yang lain yang datang hanya untuk melihat Yesus dan Lazarus. Namun Yudas yang ada di situ mengkritik pemborosan minyak narwastu yang digunakan oleh Maria. Karena Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal, dan kemudian menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ini bukanlah kebiasaan yang kita miliki saat ini. Namun pada zaman Yesus, ketika seorang tamu tiba di rumah seseorang, kaki mereka kotor dan berdebu karena menempuh perjalanan yang jauh. Sandal tidak memberikan perlindungan apapun dari debu dan kotoran. Jadi ketika seorang tamu datang, seorang pelayan atau hamba akan membasuh kaki tamu tersebut. Pembersihan atau pencucian ini membersihkan dan menyegarkan, dan juga membantu untuk menjaga kebersihan rumah. Tindakan ini dikritik oleh Yudas Iskariot, tetapi dipuji oleh Yesus. Yesus tahu bahwa hari-hari mendatang akan menjadi hari yang mengerikan baginya. Dengan membasuh kakinya dan mengurapinya, Maria telah memberinya hadiah cinta dan perhatian yang sangat besar dengan tindakan yang sederhana dan penuh kasih ini. Yesus menghadapi Yudas dari kemunafikannya. Dia dengan tegas menyuruh Yudas untuk meninggalkan Maria. Dia harus menyimpan minyak untuk hari penguburan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tahu hati Yudas telah berubah. Namun Yesus tetap mencintai Yudas. Dan Yesus sangat sedih karena Yudas tidak lagi berkomitmen kepada Yesus. Yudas berkomitmen hanya untuk dirinya sendiri.
Yesus telah kehilangan orang yang dicintai, tetapi Yudas telah memilih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai Yesus. Uang dan ketamakan menjadikan Yudas sebagai pengkhianat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita memiliki karakter atau sifat Yudas dalam hidup kita? Seseorang yang telah menyakiti atau mengkhianati sahabat atau saudaranya sendiri. Adakah kita sedang bergumul dan membenci atau dendam dengan saudara atau sahabat kita? Apakah kita terbuka untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati kita? Yesus akan menganugerahi kita dengan kemampuan untuk mengampuni jika kita membuka hati kita kepadanya. Datanglah dan serahkan semua sakit, kebencian, pergumulan kita kepada Yesus. Dan semoga sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus melembutkan hati kita, membuka hati kita, dan menganugerahkan kita pengampunan agar kita mampu memaafkan atau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.